Menara Babel, Feng Qingyang, yang berada di alam penentang dewa, secara alami melihat kata-kata Dao Surga. Untuk sesaat, kemarahan Duan Lingtian juga muncul di dalam hatinya. Saya bekerja mati-matian dan melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Menjadi eksistensi pertama di luar bidang penghormatan dan orang suci setelah sejarah terputus. Sekarang, melihat Duan Lingtian, muridku, juga akan menjadi eksistensi kedua setelahku, setelah penghalang sejarah. Hanya pada saat ini, surga, tapi tiba-tiba menciptakan pagoda Tian-Tian. Munculkan jimat surgawi. Jelas bahwa mereka ingin membantu keberadaan tingkat ke-6 yang terkuat yang terjebak di alam dunia dan alam para wali, melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat. Bukankah ini intimidasi? Mengapa saya tidak melihat Anda melakukan ini sebelumnya? Mendengus. Tiba-tiba, Feng Qingyang mendengus dingin, lalu terbang keluar dari langit di tempat, lalu mendekati tanah. Ketika dia mengangkat tangannya, cahaya pedang bersinar, dan ruang itu terkoyak olehnya. Kemudian, dia berjalan di sepanjang ruang yang robek. Dalam sekejap mata, ruang yang robek itu tertutup, dan Feng Qingyang telah menghilang ke dalam aliran ruang yang bergolak. Tentu, dengan kekuatan Feng Qingyang saat ini, bahkan jika dia memasuki ruang yang bergolak, itu akan seperti berjalan di tanah datar, tanpa tekanan apapun. Tujuan perjalanannya bukanlah tempat lain, melainkan tempat di luar dunia. Tepat, dia akan pergi ke lokasi, Menara Tian-Tian, di atas wilayah Laut Tengah dunia luar. Adapun apa yang harus dilakukan? Tak perlu dikatakan, sebagai satu-satunya keberadaan Seon tingkat ke-7 di dunia saat ini, kecepatan Feng Qingyang bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Setelah melihat kata-kata Dao of Heaven, mengumumkan kemunculan Menara Tian-Tian, dan hadiah dari Menara Tongtian, Feng Qingyang menerobos langit dan segera datang ke dunia luar. Oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang datang ke langit di atas wilayah Laut Tengah dunia luar, tempat Menara Tongtian berada. Ini Menara Tongtian, di langit di atas wilayah laut yang tak terbatas, angin bertiup dan berdiri di langit, memandangi menara raksasa yang tergantung di langit di atas, memancarkan semburan aura misterius, matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan ada banyak aura yang mengintai di bawah laut, siap untuk bergerak. Itu adalah sekelompok monster laut yang memperhatikan gerakan abnormal di sini. Beberapa dari mereka ada karena tertarik oleh kesadaran murni akan gerakan, sementara yang lain datang untuk melihat kehebohan. Sebab, wilayah laut tempat mereka berada adalah wilayah laut tengah dunia luar. Tetapi, meskipun penguasa wilayah laut ini juga merupakan keberadaan dari alam yang paling kuat, masih ada jalan panjang dari alam bijak, yang merupakan alam Jizun, dari berbagai alam. Itu hanya keberadaan urutan keempat Seon. Sayang sekali Menara Tongtian ini hanya mengizinkan keberadaan Seon tingkat 6 untuk masuk. Kalau tidak, aku harus masuk dan mencobanya. Di kedalaman laut, di istana bawah air, seorang lelaki tua kurus memegang kekuasaan kekaisaran, duduk di singgasana, matanya seperti obor, seolah-olah dia bisa melewati lautan tak berujung dan mendarat di permukaan laut. Seseorang datang begitu cepat, segera, dia melihat satu-satunya pemuda berdiri di udara dekat Menara Tongtian di permukaan laut. Pria muda itu berpakaian biru dan berdiri dengan tangan di belakang, dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak merasakan paksaan Menara Tongtian sama sekali. Dia pasti lebih baik dariku. Orang tua itu menghirup udara dingin, bahkan jika dia adalah Seon tingkat keempat, dia tidak bisa mendekati Menara Tongtian, terlihat bahwa kekuatan lawan berada di luar. Perbandingannya, saat ini, aku tiba pertama kali, dan itu sangat kuat. Aku khawatir setidaknya keberadaan Seon tingkat 6. Dia berpikir sendiri, hampir pada saat pikirannya jatuh. Tatapannya menembus laut, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda berbaju biru, seolah-olah dia telah melihatnya, tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Sekilas, dalam sekejap, dia hanya merasakan paksaan yang menakutkan keluar dari mata lawan, mengalir ke hulu sepanjang pandangannya. Berhenti, berhenti. Kedua lampu pedang yang mengerikan menghancurkan penglihatannya sepanjang jalan, sampai akhirnya, dengan segala kemampuannya, dia nyaris tidak bisa menahan pedang mata lawan. Ledakan, gemuruh. Pada saat yang sama lelaki tua itu memblokir pedang mata lawan, istana tempat dia berada juga berubah menjadi reruntuhan, dan orang-orangnya dengan basis kultivasi yang lebih rendah semuanya terluka parah dan tidak sadarkan diri tanpa kecuali. Bahkan jika ada beberapa eksistensi yang telah melangkah ke alam Seon, entah mata mereka berdarah,
atau wajah mereka sepucat kertas, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Wang, siapa yang melakukannya? Apakah orang suci menyerangmu? Seorang pria parubaya bertubuh sedang bertanya pada pria tua itu dengan ekspresi ketakutan. Menembak. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, pria tua itu tersenyum sedih, dia tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di tempat kejadian membeku di tempat seolah-olah mereka telah dicekik lehernya. Setelah beberapa saat, mereka semua tersentak. Lihatlah. Biarkan raja mereka yang kuat menjadi sangat malu sehingga mereka bahkan kembali ke istana raja. Beberapa dari mereka Seon juga terpengaruh dan trauma. Bahkan orang bijak berpangkat tinggi mungkin tidak memiliki cara yang menakjubkan, bukan? Tuanku, bahkan orang suci pun mungkin tidak memiliki kemampuan ini, kan? Seorang pria muda bertanya dengan ekspresi ketakutan. Itu wajar. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu menghela nafas, lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah permukaan laut, dan berkata dengan nada ketakutan, jika saya tidak salah. Orang kuat pertama yang tiba di dekat Menara Tongtian harus menjadi orang yang diberitahukan oleh teks Tiandao, dan orang pertama yang melangkah ke tingkat ketujuh setelah sejarah terputus. Sepertinya dia dipanggil. Angin bertiup. Petik 2. Tingkat ketujuh Seon. Angin bertiup. Mendengar kata-kata raja mereka, semua orang yang hadir kembali terdiam. Akhirnya, seseorang bertanya, dia telah melangkah ke tingkat ketujuh Seon. Ujian Menara Tongtian tidak berguna baginya, bukan? Lagi pula, hadiah untuk menyelesaikan Menara Tongtian adalah 3 bagian yang dapat menahan dunia tabu dari malapetaka. Jimat Dao Surgawi. Percuma saja, pria tua itu mengangguk, lalu dengan kilatan cahaya di matanya, dia berkata terus terang, jika saya tidak salah. Dia datang untuk mencegah orang-orang suci itu memasuki Menara Tongtian. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa mendapatkan hadiah dari Menara Tongtian, kecuali Duan Lingtian, akan sulit bagi keberadaan Seon tingkat ketujuh untuk muncul di era ini. Jika satu orang bisa mendominasi, mengapa membiarkan orang lain tumbuh? Pada saat ini, dia mengganti dirinya menjadi Feng Qingyang, dan tidak sulit untuk menebak apa yang dipikirkan Feng Qingyang. Dan, bukan hanya dia, bahkan orang-orang di tempat di luar dunia, dan bahkan orang lain di dunia, merasakan. Jalan surga terlalu bias. Mengapa beberapa orang mengandalkan kerja keras untuk melangkah ke level ke-7 Seon, tetapi Anda mundur dan memberikan jalan pintas untuk diambil orang lain? Bukankah ini untuk mantan? Pagoda Tongtian, seperti gunung raksasa yang megah, menggantung di langit, dengan cahaya misterius bersinar, dan aura menakutkan menyapu segala arah. Orang dengan tingkat kultivasi rendah tidak dapat mendekatinya sama sekali. Hanya keberadaan di atas level ke-6 Seon yang dapat mendekati dan memasukinya. Ini juga merupakan ambang yang ditetapkan oleh Dao of Heaven. Anda bahkan tidak memiliki Seon tingkat ke-6, mengapa datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Suara mendesing, diiringi suara siulan yang deras, sesosok tubuh yang kuat dan tinggi muncul dari jauh. Ini adalah pria parubaya dengan wajah tegas dan tegas. Dia jauh dari Menara Tongtian, dan matanya penuh panas saat melihat Menara Tongtian. Selama aku berhasil menembus penghalang, aku, Lei Hong, akan bisa mendapatkan 3 jimat Dao Surgawi untuk menangani alam tabu kesengsaraan surgawi. Alam tabu, aku sudah bisa masuk sejak lama, tapi aku tidak berani masuk. Jika saya memiliki 3 jimat surgawi, ketakutan apa yang saya miliki? Aku masih tidak percaya. Aku, Lei Hong, peringkat di antara 3 teratas di 10.000 alam. Berbicara tentang ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, 3 eksistensi teratas dalam kekuatan dunia, di bawah perlindungan 3 jimat surgawi, tidak akan mampu menembus malapetaka alam tabu. Jika kamu tidak dapat menerobos, bahkan jika kamu mati, aku akan mengakuinya. Saat suara itu turun, Lei Hong sudah tiba di dekat Menara Tongtian. Namun, dia tidak memasuki Menara Tongtian. Hanya karena jalannya diblokir. Sosok biru berdiri di sisi pagoda Tongtian, dan kesadaran yang kuat dan menakutkan menyebar, menyapu segala arah, menutupi area yang luas di sekitarnya. Lei Hong, diblokir. Tingkat ke-7 Seon. Merasakan kekuatan kesadaran lawan, wajah Lei Hong berubah. Tidak sulit baginya untuk menebak identitas pihak lain hanya melalui akal ilahi pihak lain. Mantan rekan senegaranya dari naskah Tiandao,
eksistensi tingkat ketujuh terkuat pertama setelah sejarah terputus, Feng Qingyang, dari alam penentang dewa. Apakah Anda Tuan Feng Qingyang dari alam penentang dewa? Mengambil napas dalam-dalam, Lei Hong sedikit menangkupkan tangannya ke arah Feng Qingyang, dan menyapanya dengan sopan. Saat ini, beberapa orang mengikuti satu demi satu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di 3 alam dari 10.000 alam. Mereka kebetulan melihat Lei Hong menundukkan tangannya, dan mereka tertegun sejenak. Mereka tahu persis siapa Lei Hong. Di masa lalu, setelah Lei Hong melangkah ke tingkat ke-6 Seon, tidak ada seorang pun di 10.000 alam, atau bahkan dunia luar, yang bisa membuatnya sujud. Tapi sekarang, dia sangat menghormati seseorang. Mereka mencoba indera spiritual mereka, dan segera, umpan balik yang mereka dapatkan membuat mereka menyadari siapa orang yang menghalangi jalan itu. Angin bertiup, eksistensi tingkat ketujuh terkuat di alam penentang dewa. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah drastis. Mengapa Feng Qingyang muncul di sini? Mereka tidak perlu menebak, itu pasti, menara Tian-Tian, yang diciptakan oleh ketidakpuasan dengan jalan surga, dan ingin menghentikan orang-orang seperti mereka masuk. Tuan Feng Qingyang, faktanya, Lei Hong sangat tidak mau memanggil Feng Qingyang seperti ini. Lagi pula, di matanya, Feng Qingyang hanyalah seorang junior. Tapi, memikirkan kekuatan yang dimiliki pihak lain sekarang, dia harus takut. Lagi pula, pihak lain mengambil langkah yang tidak dia ambil. Ini aku. Menghadapi sapaan Lei Hong, Feng Qingyang meliriknya dengan ringan, dan berkata dengan nada tenang tanpa emosi, mulai hari ini, menara Tongtian dilarang. Jika seseorang masuk, mati. Petik 2. Ketika sampai pada akhirnya, nada suara Feng Qingyang tiba-tiba menjadi dingin, membuat orang merasa seperti jatuh ke gudang es. Kemudian, tanpa menunggu Lei Hong merespons, dia sudah duduk bersila dalam kehampaan, dan mulai menutup matanya untuk bermeditasi, tetapi kesadaran spiritual yang telah menyebar tidak pernah ditarik sedikit pun. Masih memantau kuartet, desir, wajah Lei Hong berubah drastis. Meskipun dia telah menebak alasan kemunculan Feng Qingyang di sini, dia masih tidak dapat menerima hasilnya. Kulitnya menjadi sedikit jelek. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Feng Qingyang, dan berkata, Pagoda Tongtian diatur oleh Dao of Heaven untuk memberi kita kesempatan bagi eksistensi tingkat ke-6 yang terkuat untuk mencapai tingkat ke-7. Apakah kamu tidak takut surga akan menghukummu dan membunuhmu jika kamu bertindak seperti ini? Kamu melanggar hukum surga. Begitu Lei Hong membuka mulutnya, dia mengangkat Tian Dao, mengancam Feng Qingyang. Dan mendengar kata-katanya, Feng Qingyang mau tidak mau membuka matanya, dan kemudian memandangnya seperti orang idiot, surga akan membunuhku. Jika surga bisa membunuhku sesuka hati tanpa alasan, mengapa membangun pagoda Tongtian di sini? Bunuh saja aku, tidak apa-apa. Mengapa kamu ingin membantu orang lain melangkah ke tahap ke-7? Tertawa. Setelah mencibir, Feng Qingyang menutup matanya lagi. Ketidakpedulian di wajahnya menunjukkan keyakinannya bahwa tidak ada yang berani menyinggung. Wajah Lei Hong menjadi gelap. Dia juga harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Feng Qingyang memang masuk akal. Kemunculan pagoda Tongtian jelas merupakan Tian Dao yang mengincar Feng Qingyang dan Duan Lingtian lainnya yang telah melewati alam tabu. Jika dia adalah Feng Qingyang, dan jika dia menjadi sasaran Dao surga, dia pasti akan menjadi seperti Feng Qingyang, menjaga menara Tongtian dan mencegah orang masuk. Bahkan, apa yang dia lakukan mungkin lebih baik dari Feng Qingyang. Dia akan datang ke sekitar menara Tongtian dan membunuh semua orang terkuat tingkat 6 yang ingin memasuki menara Tongtian. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Hong menoleh, melihat pusat kekuatan dari 3 alam 10.000 alam yang mengikutinya, dan bertanya melalui transmisi suara. Pembangkit tenaga ini pada dasarnya adalah keberadaan Seon Orde ke-6. Mungkinkah membiarkan dia mencegah kita memasuki menara Tongtian? Nada Lei Hong sedikit lebih tidak rela. Namun, setelah mendengar kata-kata Lei Hong, semua orang menasihatinya. Lei Hong, berhentilah mengeluh. Jika tidak, apa yang dapat kamu lakukan? Apakah kamu yakin untuk mengalahkannya? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk tidak mematuhinya? Kurasa kita harus kembali dan punya rencana jangka panjang. Aku masih tidak percaya dia bisa tinggal di sini selamanya. Kanan. Selama transmisi suara, suara semua orang penuh ketakutan, dan tidak ada yang setuju dengan Lei Hong,
karena mereka semua takut spora konyol itu akan menyeret mereka ke dalam air untuk menghadapi Feng Qingyang. Ini adalah keberadaan pertama Seon urutan ke-7 setelah pemutusan sejarah. Mereka tidak ingin menjadi batu asas satu sama lain. Dengan kata lain, kepala Lei Hong relatif kuat. Akhirnya, meskipun Lei Hong tidak mau, dia hanya bisa pergi dengan semua orang. Setelah beberapa saat, di sekitar pagoda Tongtian, ketenangan dipulihkan. Pada saat ini, sekelompok orang bijak dari seluruh dunia yang bersembunyi di kegelapan di dekatnya juga menghela nafas. Pria kejam Lei Hong mundur. Mereka hanya bisa kembali. Awalnya, mereka mengharapkan Lei Hong untuk bertarung satu sama lain, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap ke menara Tongtian. Tanpa diduga, Lei Hong diintimidasi. Akhirnya di sini, setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya mengambil langkah terakhir dan paling kritis dengan bantuan Dewa Lima Elemen. Kemudian, saya merasakan panggilan dari alam yang paling kuat. Panggilan ini, dia alami di masa lalu. Namun, saat itu ditolak. Kali ini, dia tidak menolak lagi. Ayo, tingkat ke-7 yang ekstrim. Mata Duan Lingtian berbinar dengan antisipasi di wajahnya.